Hai semuanya, salam sehat, salam bugar dari Cak Rud Wijaya Kusuma. Seperti biasa, Cak Rud muncul selalu memberi info tentang penyakit. Nah, bagi anda yang penasaran dengan penyakit ini, silakan simak sampai selesai. Baiklah kawan ya, kita langsung ulas penyakit apa itu. Itu adalah penyakit yang sudah umum kita dengar. Mungkin kalau dulu masih asing, masih belum banyak yang tahu. Sekarang sudah di era digital ini mudah sekali diakses atau mendapatkan info tentang penyakit. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja dari usia remaja sampai manula. Terutama yang banyak menderita itu orang yang sudah usia 50 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan anak remaja, anak dewasa pun akan juga terkena bila pola tingkah atau kelakuannya kurang baik. Penyakit apa itu? Itu adalah penyakit wasir atau ambeien, yang mana penyakit ini arealnya yaitu di areal saluran pembuangan, yaitu anus, sekitar anus ya. Apa itu wasir, apa itu ambeien? Wasir itu adalah pembesaran terhadap pembuluh darah vena di areal anus, di areal pembuangan. Wasir ini atau ambeien ini ada dua ya, menurut informasi kesehatan yang Jarud terima atau yang Jarud dapat. Itu ada dua, satu internal hemorrhoid, yaitu ambeien yang tidak keluar. Yang kedua external hemorrhoid, yaitu ambeien atau pembuluh darah atau benjolan-benjolan yang keluar di areal anus. Bagi anda yang sudah menderita ini, cukup dengarkan informasinya, apa saja yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dikonsumsi. Baiklah kawan, penyakit ambeien ini umumnya tidak terasa kalau yang masih stadium awal. Di informasinya itu ada stadium 1 sampai 4. Yang 4 ini cukup berbahaya ya. Stadium awal tuh jarang sekali dirasakan. Cuma kadang-kadang ada tanda-tandanya itu gatal di areal anus atau nyeri sedikit di areal anus. Ya itulah informasinya. Yang kedua adalah stadium yang kedua ini biasanya sudah ada benjolan di dalam, sudah agak membesar, dan setiap BAB itu keluar darah. Dan umumnya yang keluar darah itu adalah yang internal hemorrhoid ya. Jadi setiap BAB itu keluar darah atau dalam keadaan diem itu keluar. Itu berbahaya sekali ya. Itu pembuluh darah yang membesar di areal anus. Stadium 3-nya, stadium 4, wah itu sudah mulai keluar di luar anus dan tidak bisa kembali biasanya ya, tidak bisa dimasukin lagi. Kalau yang 1, kedua itu masih bisa masuk, bahkan bisa masuk sendiri. Kalau yang 3, 4 ini sudah mulai agak susah dimasukin. Nah, itu berbahaya sekali. Baiklah kawan ya. Pembahasannya akan berlanjut apa penyebabnya, yaitu 1, menurut yang info yang saya dapat dari pasien-pasien Jarud yang sudah mengalami hemorrhoid atau pendarahan di areal anusnya, berawal dari sering duduk atau kerjaannya duduk dan berlama-lama banget duduknya. Nah itu 1. Nomor 2, sering nahan BAB. Kalau sudah mau BAB itu masih ditahan karena menyelesaikan pekerjaan ini dan itu, tidak langsung dia lakukan. Atau masih nahan karena ada di dalam kendaraan, atau ada sering nahan ya karena perjalanan jauh selalu dari kendaraan, tidak segera turun mencari tempat pembuangan atau WC lah. Nah, itu kebanyakan ditahan. Yang nomor 2, terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan yang panas, yang pedas, terlalu pedas,
dan yang olahan-olahan yang berakibat panas pada pencernaan atau menyebabkan sariawan atau menyebabkan gangguan pencernaan di areal usus. Nah, itu yang menyebabkan konstipasi, kata Jawa atau degelen. Nah, susah buang BAB, BAB-nya keras. Itu karena terlalu banyak konsumsi olahan-olahan yang terlalu panas dan terlalu pedas. Yang ketiga, yang berikutnya itu penyebabnya adalah kurangnya makan serat, kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu jadi tubuh kekurangan serat. Akhirnya BAB-nya keras. Itulah yang menyebabkan ada goresan di areal anus dan terluka. Apabila ada pembesaran pembuluh darah, BAB-nya terlalu keras dan keluarnya itu menggores atau melukai dan akhirnya terjadi pendarahan, ada hemorrhoid. Hati-hati ya kawan ya. Anda cermati apa yang telah Cak Ruth ulas tadi, karena itu adalah penyebabnya. Ya, jadi kurang terlalu banyak duduk dan sering nahan BAB, sering makan pedas-pedas atau panas-panas sehingga konstipasi atau BAB-nya keras. Kurangnya makan makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ada lagi yang tidak kalah penting, harus hati-hati, stop, jangan mengkonsumsinya kalau Anda sudah menderita ambeien atau wasir, yaitu minuman yang berkarbonasi atau beralkohol. Banyak yang minuman kemasan yang berkarbonasi itu hindari bagi Anda yang sudah merasakan ada benjolan atau sering BAB keluar darah. Air tape atau badek kata orang Jawa itu juga tidak boleh walaupun itu alami. Dan juga air kelapa. Nah, itu menyebabkan bagi Anda yang sudah kena wasir atau ambeien itu mudah kambuh atau bisa semakin parah kalau Anda sering atau terlalu sering minum atau mengkonsumsi minuman berkarbonasi atau beralkohol. Hati-hati ya kawan ya. Sudah saya ulas semuanya penyebabnya dan makanan-makanan yang tidak boleh dan makanan-makanan yang dianjurkan. Yang dianjurkan sayur dan buah yang baik-baik yang mengandung banyak serat. Nah, di sini tidak diulas. Dan minuman-minuman yang berkarbonasi itu harus dihindari. Minuman-minuman yang beralkohol, walaupun itu alami seperti badek tape, dan juga berkarbonasi atau mengeluarkan uap seperti air kelapa itu dihindari bila Anda ingin sembuh total dari ambeien atau wasir. Untuk jamunya tidak saya ulas di sini. Untuk jamu-jamunya akan saya ulas di video dalam konten ramuan-ramuan yang akan Cak Ruth. Dan bila Anda sudah kena wasir atau ambeien ini, Anda berhati-hati dalam mengkonsumsi apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Merawat itu lebih baik daripada memperbaiki. Dan ingat itu ya, itu adalah suatu kunci bila Anda tidak ingin semakin parah penyakitnya atau ingin selalu hidup sehat. Saya kira cukup sekian dulu ulasan tentang ambeien. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam bugar dari Cak Ruth Wijayaguma.